Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maratu Sareha dengan NIM 17081061016. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk menjawab soal-soal ujian komprehensif. Adapun pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan kompetensi guru. Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Semua orang bisa menjadi seorang guru. Akan tetapi, guru pada saat ini haruslah memiliki standar kompetensi yang dapat menjadikan dunia pendidikan lebih bermutu dan lebih berkualitas. Kompetensi menurut undang-undang ialah kemampuan kerja setiap individu yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi, kompetensi merupakan sebuah penguasaan terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam suatu pekerjaan, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh setiap pendidik atau guru akan menunjukkan kualitasnya sebagai guru yang profesional. Adapun tujuan dari standar kompetensi guru ialah untuk mendapatkan jaminan kualitas guru demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi perpribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi keprofesionalan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pedagogik dari seorang guru. Nah, kompetensi pedagogik itu sendiri merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun contoh dari penerapan kompetensi pedagogik guru sendiri di sekolah meliputi penguasaan terhadap karakter peserta didik, penguasaan terhadap teori pembelajaran dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampuh dan dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran itu sendiri. Pertanyaan kedua yaitu berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan model pembelajaran CTL, PBL, dan inquiry. Contextual Teaching Learning. Adapun kelebihan dari model CTL ini yang pertama yaitu pada pembelajaran CTL akan lebih bermakna dan nyata. Kedua, pada saat kegiatan peserta didik mampu berperan aktif mengenai materi pembelajaran karena materi pembelajaran tidak harus dipahami. Akan tetapi, peserta didik dapat mengaplikasikan bagaimana materi tersebut sesuai dengan pengalaman kehidupan sehari-harinya. Ketiga, penerapan CTL bisa membuat peserta didik berpikir kreatif sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dan dipahaminya. Keempat, penerapan CTL ini dapat mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Adapun kelemahan dari CTL yang pertama yaitu pendidik lebih terfokus untuk membimbing karena dalam metode CTL pendidik tidak lagi berperan sebagai informan. Kedua, pada saat menjelaskan materi pembelajaran yang menghubungkan kegiatan sehari-hari, hanya peserta didik yang aktif yang mampu menghubungkan materi dengan pengalamannya. Sedangkan peserta didik yang kurang aktif atau pasif hanya dapat mendengarkan peserta didik yang aktif. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun kelebihannya yaitu model PBL ini berhubungan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Kedua, model PBL mendorong siswa untuk belajar secara aktif. Ketiga, model PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih apa yang dipelajari dan bagaimana pembelajarannya. Keempat, model PBL ini mendorong terciptanya pembelajaran yang kolaboratif. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, siswa yang terbiasa memperoleh informasi dari guru akan merasa kurang nyaman dengan cara pembelajaran mandiri ini. Kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Model pembelajaran inquiry.
Adapun kelebihan dari model pembelajaran inquiry ini, yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah pada situasi-situasi baru dan berbeda yang mereka baru alami. Sebagai hasil pembelajaran inquiry, siswa menjadi terlatih dan terbiasa menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru yang ditemuinya. Kedua, model pembelajaran inquiry ini membantu guru secara simultan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam model pembelajaran ini, siswa selalu diberikan kesempatan untuk mempelajari informasi-informasi yang mereka minati atau memecahkan masalah-masalah yang mereka formulasikan sendiri melewati pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal pembelajaran. Ketiga, siswa dapat dalam model pembelajaran inquiry ini akan belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri untuk belajar. Hal ini akan terjadi karena belajar menjadi kebutuhan bagi mereka. Keempat, konsep-konsep dasar suatu materi pembelajaran akan dapat diingat dan mengendap dengan baik dalam memori siswa. Kelima, langkah-langkah model pembelajaran inquiry ini memungkinkan siswa mempunyai waktu yang cukup untuk mengakomodasi setiap informasi yang relevan yang mereka peroleh, sehingga pengetahuan yang mereka miliki akan semakin luas dan mendalam. Keenam, model pembelajaran inquiry ini memberikan dorongan secara tidak langsung kepada siswa untuk bekerja sama, bersifat objektif, jujur, percaya diri, penuh tanggung jawab, dan dalam berbagi tugas dan sebagainya. Adapun kelemahan dari metode pembelajaran inquiry ini, permasalahan yang dialokasikan apabila guru dan siswa belum terbiasa melaksanakan kegiatan inquiry ini, maka ada kemungkinan yang besar waktu tidak dapat dimanage dengan baik. Kedua, pembelajaran inquiry ini yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Ketiga, akan terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan model pembelajaran inquiry pada siswa yang terbiasa menerima informasi dari guru. Siswa-siswa yang tidak terbiasa akan ragu-ragu bertindak dalam pembelajaran. Keempat, jika jumlah siswa di dalam kelas terlalu banyak, maka guru mungkin akan mengalami kesulitan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga yaitu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Sarana dan prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan peserta didik agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Akan tetapi pada kenyataannya, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah Indonesia ini, khususnya untuk daerah-daerah terpencil, masih belum terlaksana secara optimal. Sebagai contohnya yaitu sekolah di perkotaan memiliki fasilitas laboratorium komputer yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan sekolah di pedesaan belum memiliki fasilitas tersebut dan bahkan ada yang belum mengetahui cara mengoperasikan komputer tersebut. Sedangkan teknologi berbasis komputer ini sangat penting untuk pendidikan masa kini. Banyak pembelajaran yang menggunakan teknologi berbasis komputer. Dalam hal ini, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana untuk pendidikan memang kurang memadai. Bahkan banyak sarana dan prasarana yang tidak layak untuk proses pembelajaran mengajar. Seperti halnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, yaitu gedung kelas bocor, bangku sekolah rusak maupun tidak mencukupi, lapangan yang tergenang air, ketidaklengkapan buku dalam perpustakaan, tidak memadainya guru dalam mengoperasikan teknologi informasi. Ketika sarana dan prasarana persekolahan yang tidak memadai, maka akan mempengaruhi proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang baik juga harus disertai dengan sumber daya manusia yang baik pula, karena sarana dan prasarana yang lengkap
lengkap dan memadai tidak akan bermanfaat apabila tidak ada guru yang berkualitas. Adapun salah satu faktor dari permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu akibat ketidakmampuan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Adapun solusi dari permasalahan ini yang dapat kita lakukan yaitu dengan sosialisasi dengan pihak terkait sampai ke pelosok negeri bahwa pengembangan pendidikan itu tidak sulit dan tidak merugikan sama sekali karena fasilitas dan biaya sudah ditanggung oleh pemerintah. Di sini kita hanya memerlukan niat dan tekad yang kuat bila ingin bangkit dari pendidikan yang bisa dibilang terpuruk ini. Kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya agar bisa diamalkan dan dipraktekkan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, kita hanya bisa berharap kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal dan timbul pula semangat masyarakat dalam menuntut ilmu. Pertanyaan nomor 4 yaitu berkaitan dengan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan perilaku siswa yang dapat menghambat jalannya proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kecerdasan atau intelijensi. Pada umumnya, kecerdasan atau intelijensi ini diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, akan tetapi juga organ tubuh lainnya. Namun, bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang paling penting dibandingkan dengan organ lainnya. Karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi dari seluruh aktivitas manusia. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar anak, karena menentukan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Semakin tinggi intelijensi seseorang, maka semakin besar peluang individu untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar dari orang lain seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan pembelajaran. Maka pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru profesional, sehingga mereka dapat memahami kecerdasan siswanya. Pemahaman tentang tingkat kecerdasan individu dapat diperoleh orang tua dan guru atau pihak-pihak yang berkepentingan melalui konsultasi dengan psikolog atau psikiater, sehingga dapat diketahui anak didik berada pada tingkat kecerdasan yang mana. Informasi tentang taraf kecerdasan seseorang merupakan hal yang sangat berharga untuk memprediksi kemampuan belajar seseorang. Pemahaman terhadap tingkat kecerdasan peserta didik ini akan membantu mengarahkan dan merencanakan bantuan apa yang akan diberikan kepada siswa. Permasalahan yang kedua yaitu berkaitan dengan sikap. Dalam proses belajar, sikap dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Sikap adalah gejala internal yang mendimensikan aktif berupa kecenderungan untuk bereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang atau peristiwa, dan lain sebagainya, baik secara positif maupun secara negatif. Sikap siswa dalam belajar dipengaruhi oleh perasaan senang ataupun tidak senang pada performa guru, pembelajaran, atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan untuk mengantisipasi munculnya sikap yang negatif dalam belajar, guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab terhadap profesi yang dipilihnya. Dengan profesionalitas, seorang guru akan berusaha memberikan yang terbaik terhadap siswanya, berusaha mengembangkan kepribadian seorang guru yang empatik, sabar, dan tulus kepada muridnya, berusaha untuk menyajikan pembelajaran yang diampunya dengan baik, sehingga dapat membuat siswa mengikuti pembelajaran dengan senang dan tidak menjenuhkan. Pertanyaan kelima yaitu berkaitan dengan media interaktif. Media interaktif yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yaitu video pembelajaran.
Adapun kelebihan dari media video pembelajaran ini, yang pertama yaitu mengatasi jarak dan waktu. Kedua, mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Ketiga, dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lainnya dan dari masa yang satu dan masa yang lainnya. Keempat, dapat diulang-ulang bila diperlukan untuk menambah kejelasan. Kelima, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. Keenam, pengembangan pemikiran dan pendapat para siswa. Ketujuh, mengembangkan imajinasi. Kedelapan, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang realistis. Kesembilan, mampu berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedah di dalam kelas. Kesepuluh, mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas siswa dalam mengekspresikan gagasannya. Adapun kelemahan dari media video pembelajaran ini yaitu sebagai media audiovisual yang lain, video juga terlalu menekannya pentingnya materi pembelajaran. Kedua, pemanfaatan media ini terkesan mengeluarkan biaya yang tidak murah. Ketiga, penayangannya juga memerlukan peralatan seperti video player, layar, LCD, dan lain sebagainya. Program PowerPoint salah satu software yang dirancang untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. Adapun kelebihan dari media presentasi PowerPoint ini yaitu yang pertama, dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. Kedua, dapat menjangkau kelompok lebih banyak. Ketiga, tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan. Keempat, penyajiannya masih bisa digunakan pada tatap muka ataupun secara daring. Kelima, dapat digunakan secara berulang-ulang. Adapun kelemahan dari media presentasi PowerPoint ini, yang pertama yaitu ketergantungan arus listrik yang sangat tinggi. Kedua, media pendukung dengan harga yang sangat mahal. Ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyajian materi. Keempat, masih sangat terbatas guru yang dapat mengoperasikan media presentasi ini.